Segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan dimanapun berada, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau tinggikan nama Dia, nama di atas segala nama, Yesus namanya. Kami bernyanyi ya Tuhan, kami bermazmur untuk kebesaran nama Tuhan. Haleluya, terima kasih. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan. Biar hatiku bersuka karenamu. Mari kita sembah Tuhan kita. Ya Tuhanku, yes, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Katakan, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan mari umat Tuhan, tinggikan namanya, Yesus yang kita sembah, layak dipuji ditinggikan. Pujian pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan.
Kami percaya seperti Mazmur Daud mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Demikian hati kami Tuhan. Biarlah roh kami terus mendekat, hanya kepada Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai Tuhan, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Yes, haleluya. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindungan kami, perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah. Haleluya. Hanya dekat Allah,
terkasih dalam Tuhan Yesus, apa kabar hari ini? Saya berdoa semuanya dalam keadaan yang sehat, sukacita, dan tetap dalam pengharapan akan Tuhan. Sebelum kita diajar oleh kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami boleh bangun dalam keadaan yang baik, dalam pengharapan akan Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami mau berdoa dan kami mau belajar kebenaran firman Tuhan sebelum kami memulai aktivitas kami. Biarlah Tuhan memberikan kami hikmat untuk mengerti, untuk memahami apa yang Tuhan mau ajar oleh firman Tuhan hari ini. Berikan kami hati yang mau diajar dan berikan kami hati yang mau dibentuk oleh Tuhan, oleh kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, kami persilakan Tuhan untuk mengajar kami saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, langsung saja yuk kita buka firman Tuhan di Yohanes 4 ayat yang ke-1 sampai dengan Yohanes 4 ayat 21 sampai 24. Yohanes 4 ayat yang ke-21 sampai yang ke-24. Dengan judul perikop tentang penyembahan ya Bapak Ibu. Lalu kita mau baca bersama-sama dengan suara yang terdengar oleh telinga kita. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Puji Tuhan Bapak Ibu. Nah, di ayat ini Tuhan sedang bertemu dengan perempuan Samaria. Dan pada waktu itu kita percaya bahwa sebenarnya orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Tetapi waktu itu Tuhan berbicara kepada perempuan ini, dan Tuhan dari sekian banyak yang Tuhan bicarakan dengan perempuan Samaria ini, hari ini kita mau fokus kepada ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Bagaimana Tuhan sedang berbicara tentang sebuah penyembahan. Bagaimana Tuhan menjelaskan arti dari sebuah penyembahan. Mari Bapak Ibu, saya mau kita sama-sama belajar. Nah, kata menyembah yang ada di Yohanes 4 ayat 21 sampai 24 ini adalah menyembah itu adalah proskuneo. Dan proskuneo ini memiliki arti seperti ini Bapak Ibu, bahwa itu adalah diartikan dengan beribadah, mencium, dan tersungkur. Jadi Tuhan sedang mengajarkan tentang sebuah sikap hati dalam penyembahan. Tetapi di ayat yang ke-21 ini, ketika Tuhan berkata tentang sebuah penyembahan bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem, perempuan Samaria ini menganggap atau mengartikan itu lain. Karena pada saat itu pusat atau bait suci dari tempat beribadah orang Israel itu kan orang Yahudi itu kan di Yerusalem. Sedangkan orang-orang Samaria itu di Gerizim. Jadi waktu Tuhan berbicara tentang penyembahan, nah yang ditangkap oleh perempuan Samaria ini adalah tentang tempat. Oh, nyembah harus di Gunung Gerizim, beribadah harus di Yerusalem. Dia berpikir seperti itu. Tetapi penyembahan yang Tuhan mau ajar kepada perempuan Samaria dan kepada kita hari ini adalah kita bisa menyembah di mana aja kok, nggak berbicara tentang tempat. Bukankah hari-hari ini kita sedang mengalami ini Bapak Ibu? Karena pandemi ini kita jadi nggak bisa beribadah di gereja, di tempat kita biasa beribadah. Kita nggak bisa menyembah Tuhan dengan tempat dan sound system yang seperti biasa kita dapatkan di gereja. Sepertinya keadaan memaksa kita untuk menyembah Tuhan itu di rumah aja, ibadah online. Dan ada juga orang-orang yang ngomong sama saya, aduh kayak kurang afdol ya sekarangnya nyembah Tuhan ya, karena nggak di gereja ya gitu. Saya juga alami itu pada awalnya, kayaknya nggak enak gitu. Waktu nyembah Tuhan tuh kayaknya aduh kurang lepas gitu. Nah mungkin itu yang ditangkap oleh perempuan Samaria, dan juga mungkin kita menangkap itu hari-hari ini. Kita ngerasa aduh kayaknya kurang deh gitu. Tapi Tuhan mau bilang bahwa penyembahan itu kita bisa lakukan di mana aja,
dan kita lakukan itu di mana saja dengan yang penting adalah sikap hati. Lalu di ayat yang ke-22 dikatakan bahwa kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Lalu Tuhan berbicara tentang penyembahan itu harus disertai dengan pengenalan. Bapak Ibu, mengenal siapa? Mengenal atau pengenalan itu dari dasar kata kenal. Lalu Tuhan pengen kita menyembah Tuhan, tapi kita nggak hanya tentang menyembah, tapi Tuhan pengen kita menyembah apa yang kita kenal. Tuhan pengen kita mengenali siapa yang kita sembah. Karena penyembahan kepada Tuhan tanpa pengenalan hanya akan membuat kita terjebak dalam keagamaan, dalam rutinitas keagamaan. Lalu kita akan menyembah dengan bosan, terpaksa, dan menganggap bahwa penyembahan itu cuma nyanyi biasa dan nggak ada yang spesial seperti itu. Nah, ketika kita menyembah nih Bapak Ibu, misalnya kita dipimpin oleh worship leader dalam penyembahan kepada Tuhan. Waktu kita nyembah Tuhan, kita semua adalah penyembah Tuhan. Worship leader itu tidak lagi show. Worship leader itu bukanlah seorang penyanyi seperti di ajang Indonesian Idol Bapak Ibu lagi show, yang menang pulang bawa hadiah. Bukan. Worship leader itu hanya memimpin kita untuk menyembah Tuhan, tetapi semua kita adalah penyembah. Jadi yang harus dipahami bahwa worship leader atau pemimpin pujian itu harus menyembah dengan pengenalan. Kalau tidak, itu jatuhnya nanti kita seperti sedang show gitu. Padahal penyembah dan penyanyi itu walaupun sepertinya mirip, tapi esensinya berbeda Bapak Ibu. Karena penyembah harus mengenal siapa yang disembah. Lalu jemaat Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, dipimpin dalam pujian penyembahan, kita menyembah Tuhan. Nah, jemaat Tuhan bukan penonton. Jadi jangan ada, apalagi nih tiap hari kita kan worship, penyembahan di intimacy worship, jangan ada yang nonton Bapak Ibu. Kita lagi nonton, wah kalau WL-nya nih, wah WL-nya si Maida nih mulutnya terlalu lebar nih kalau nyanyi misalnya Bapak Ibu. Atau misalnya yang lebih ekstrim lagi, kita menjadi seperti juri. Waktu lagi pujian penyembahan kita jadi juri, oh aku sih yes, aku sih no misalnya. Kita bukan jadi seorang juri atau penonton. Ketika kita dalam penyembahan di dalam ibadah, baik itu online maupun onsite, semua kita adalah penyembah. Dan semua kita harus menyembah dalam pengenalan. Apapun profesi kita, apapun jabatan kita di rumah, di pekerjaan, di gereja, ketika kita menyembah Tuhan, semua kita adalah penyembah. Dan semua kita harus menyembah Tuhan yang kita kenal Bapak Ibu. Lalu bagaimana sih caranya supaya kita menyembah Tuhan dan kita mengenali Tuhan yang kita sembah? Yang pertama adalah lewat perjumpaan dan persekutuan pribadi dengan Tuhan. Kita dengan cara setiap hari kita intimacy worship, ya kan? Kita berdoa, kita membaca firman, kita mendengarkan kesaksian. Lewat semua itu kita akan mengenal Tuhan. Akan ada sebuah gambaran yang kita lihat, sebuah gambaran kepribadian Tuhan, wajah Tuhan lewat pengenalan tadi. Karena pengenalan itu harus disertai dengan hubungan. Nah, kan tadi dibilang dari awal bahwa menyembah atau proskuneo itu kan mencium. Ya kan, menyembah itu artinya mencium. Berarti kita harus mencium orang yang kita kenal dong. Gak mungkin nih keluar rumah lalu kita lihat tetangga kita cium. Wah, bisa digebugin warga Bapak Ibu. Karena gak kenal tiba-tiba main nyosor aja cium gitu kan. Tapi kalau di rumah kita cium suami kita cium anak-anak kita. Kenapa kita bisa mencium mereka? Karena kita kenal. Nah, penyembahan yang Tuhan mau adalah yang seperti ini. Penyembahan yang kita mengenal, kita punya hubungan dengan Tuhan yang kita sembah. Jadi bukannya sekedar nyanyi Bapak Ibu, harus ada hubungan. Lalu yang kedua, bagaimana kita supaya kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah? Yang kedua adalah lewat pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan dan lewat kesaksian hidup orang lain.
Kan kita tiap hari berjalan dengan Tuhan, kita mengandalkan Tuhan. Nah, lewat pengalaman-pengalaman hidup itu, kita akan sedikit demi sedikit bertambah lebih lagi, kita akan mengenal Tuhan. Lalu ketika kita menyembah Tuhan, kita akan lihat, oh iya, Tuhanku adalah Tuhan yang baik, Tuhanku adalah Tuhan yang menolong. Lalu penyembahan kita itu bukan lagi pepesan kosong yang tidak ada artinya, tapi betul-betul kita menyembah dan kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Yang percaya katakan amin. Lalu Bapak Ibu, kita masuk lebih dalam lagi di ayat yang kedua 3 sampai 24. Nah, ayat ini dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ternyata Tuhan punya kehendak. Ternyata Tuhan punya keinginan bagi penyembah-penyembahnya. Apa sih keinginan Tuhan? Apa sih kemauan Tuhan? Yang pertama, Tuhan mau kita menyembah di dalam roh. Saya tuh bertanya-tanya, Tuhan menyembah di dalam roh itu seperti apa sih? Kan banyak sekali pengertian dan banyak sekali hal tafsiran gitu. Tapi menurut saya, yang saya renungkan, yang saya dapat dari Tuhan, bahwa menyembah di dalam roh yang pertama, kita harus lahir baru, kita harus lahir secara roh, kita harus lahir secara rohani. Bagaimana caranya supaya kita lahir secara rohani? Yang pertama itu kita harus mengundang atau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Dan Dia, Yesus yang adalah Tuhan, dan oleh Roh Kudusnya itu tinggal di dalam kita, rohnya ada di dalam kita, maka kita akan bisa menyembah di dalam roh. Karena itu Bapak Ibu, kita diminta sama Tuhan menyembah di dalam roh, artinya kita menyembah sesuatu yang tidak kita lihat oleh mata jasmani kita. Ya dong, kalau orang Kristen ditanya kayak gini, Tuhan di mana? Di sini. Kamu Roh Kudus di mana? Di sini. Saya adalah baitnya. Tapi aneh, kenapa kalau misalnya nih ya, kan katanya Tuhan di sini, Roh Tuhan ada di dalam kita, tapi waktu kita menyembah Tuhan tuh kan orang angkat tangan seolah-olah Tuhan ada di atas. Lalu nanti ada orang yang sampai tersungkur, sepertinya Tuhan itu ada di depan kita. Nah, itu nggak aneh Bapak Ibu, itu nggak aneh. Karena gini, ketika kita menyembah Tuhan di dalam roh, karena roh Tuhan ada di dalam kita, berarti ada sesuatu yang kita alami di dalam roh kita, di dalam hati kita, di dalam roh kita. Kita alami sebuah penyembahan yang dahsyat, yang luar biasa, lalu itu akan terekspresikan keluar. Jadi penyembahan itu adalah di dalam roh, lalu terekspresikan di luar. Jadi waktu kita nyembah Tuhan, kita nggak usah ajarin orang untuk berekspresi. Kenapa? Karena ekspresi itu adalah sesuatu yang keluar, yang meledak dari dalam diri kita. Jadi waktu kita menyembah Tuhan, ada yang nyanyi. Nggak ada kan orang waktu gini, kamu nanti kalau nyembah Tuhan nangis ya. Wah, kalau kayak gitu berat. Jadi pura-pura acting doang. Tapi orang tuh kadang-kadang nyembah Tuhan, bahkan lagunya nggak lagu sedih. Misalnya, Engkau baik, tapi orang bisa nangis. Dan dia seperti melihat Tuhan. Nah, itu adalah menyembah di dalam roh Bapak Ibu. Ada sesuatu yang kita alami di dalam roh kita, di dalam hati kita. Lalu itu terekspresikan keluar. Jadi ada orang yang sampai tersungkur, ada orang yang sampai nangis. Itu adalah ekspresi dan dia sedang menyembah sesuatu yang tidak kelihatan oleh mata kita, tetapi kita rasakan, kita alami, dia hidup di dalam kita. Lalu yang kedua adalah Tuhan, pusat dan tujuan. Sekali lagi, pusat dan tujuan penyembahan kita adalah Tuhan yang adalah roh. Roh Tuhan yang tinggal di dalam kita. Seperti yang tadi saya bilang, roh Tuhan ada di dalam kita, kita menyembah di dalam roh. Tetapi ketika kita menyembah di dalam roh, kita mengalami hadirat Tuhan, mengalami kuasa Tuhan. Di waktu yang sama, Tuhan juga bertahta di atas pujian dan penyembahan kita. Tuhan bertahta juga di atas penyembahan kita. Makanya ketika semua orang mengalami penyembahan di dalam roh, mengalami penyembahan di dalam ekspresi yang gak tahan, semuanya meledak-ledak. Makanya di dalam satu penyembahan semua kita berkumpul, itu seperti sesuatu yang meledak-meledak. Dan Tuhan bertahta di atas penyembahan kita. Karena Tuhan kita senang dengan penyembahan-penyembahan yang keluar dari setiap hati kita. Lalu yang kedua, apa yang Tuhan inginkan? Tuhan menginginkan kita menyembah dalam kebenaran. Kebenaran siapa? Dan kebenaran seperti apa? Kebenaran yang Tuhan inginkan adalah kebenaran
Tuhan. Kebenaran Tuhan Yesus, bukan kebenaran kita. Maksudnya gimana nih? Kebenaran bahwa Tuhan itu memang layak untuk disembah. Kebenaran bahwa Dia memang sangat layak untuk kita sembah. Kebenaran di dalam Kristus, kebenaran tentang Tuhan, kebenaran tentang pribadi Yesus, kebenaran bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang layak untuk disembah sekalipun tidak ada alasan untuk kita menyembah Tuhan. Saya beri contoh begini Bapak Ibu. Kalau hari ini tuh presiden kasih pengumuman seperti ini. Misalnya gini, saya mau bikin pertemuan dengan subscribernya Intimacy Worship. Misalnya ya, Pak Jokowi kita bikin pertemuan. Wah, kita diundang semua. Nah, waktu Pak Presiden datang, saya yakin pasti Anda pakai baju yang paling bagus, ya kan? Dandan pokoknya yang cantik, ibu-ibu disanggul, bapak-bapak pokoknya klimis pokoknya. Lalu ketika nanti kita bertemu dengan Bapak Presiden, kita pasti menunjukkan sikap yang hormat dong. Kenapa? Apa karena Bapak Presiden bayarin utang kita? Oh, enggak dong. Tapi karena dia presiden. Lalu presiden datang, kita pasti mau menyembah dia, terus dia lewat kita, iya Pak, gitu kan, kita pasti hormat. Kenapa? Ya karena dia presiden, bukan karena dia bayarin utang kita. Maaf ya Pak Presiden, siapa tahu Pak Presiden ikut intimasi ya. Bukan karena kita bayarin cicilan kita, tapi karena memang dia presiden. Nah, kebenaran seperti ini yang Tuhan mau. Kenapa kita sembah Tuhan? Apakah hanya karena Tuhan memberikan kita berkat? Bukan. Kita menyembah Tuhan karena memang Dia adalah Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang layak dan harus kita sembah. Karena Tuhan menciptakan kita menjadi umat kesayangannya, menjadi umat pilihannya, menjadi penyembah-penyembah. So hari ini nggak ada alasan untuk kita nggak menyembah Tuhan. Ada yang bilang, gue nggak bisa nyembah Tuhan. Kenapa? Pergumulan gue berat. Lu sih nggak ngerasain jadi gue misalnya. Oke, kamu mungkin berbeban berat. Kamu mungkin mengalami masalah, tapi bukan itu kebenarannya. Kebenarannya adalah Dia Tuhan, kita harus sembah. Seperti presiden, kenapa kamu hormat sama presiden? Emang Bapak Presiden kasih rumah? Bukan, tapi karena dia presiden, kita harus hargai. Nah, itulah penyembahan dalam kebenaran. Kebenarannya adalah Tuhan layak disembah. Terlepas apapun keadaanmu hari ini, kita menyembah Tuhan dengan segala keatributannya Allah. Apa sih atributnya Allah? Dia besar, Dia agung, Dia mulia, semua yang bisa dapat kita sebutkan pribadi Tuhan, karakter Tuhan. Jadi Bapak Ibu, Tuhan bisa lakukan segala hal yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa, tapi Tuhan tidak bisa menyembah. Bagaimana mungkin Tuhan bisa menyembah? Karena tidak ada yang lebih besar dari Tuhan. Dan bagaimana mungkin Bapak Ibu Tuhan menyembah dirinya sendiri? Makanya Bapak Ibu dan saya diciptakan menjadi umat penyembah. Dan itu yang Tuhan inginkan dari setiap kita. Nah, saya mau kasih sebuah gambaran kepada Bapak Ibu. Tujuan dan pusat penyembahan kita adalah Tuhan. Jadi seperti ini, kita berikan semua buat Tuhan. Pujian, Engkau agung, Engkau besar, Engkau mulia, semua terpusat kepada Tuhan. Tapi satu hal, Bapak Ibu harus tahu, ketika semua adalah tentang Yesus, maka Bapak Ibu, Tuhan udah menerima segala kemuliaan, pujian, hormat, Tuhan disenangkan. Maka siap-siap, Bapak Ibu dan saya adalah sasaran dari kasih dan kuasa Tuhan. Jadi seperti ini, lalu kembali kepada Bapak Ibu. Apa sih dampak dari penyembahan yang benar? Saya mau kasih contoh. Bagaimana perempuan Samaria yang tadi yang diceritakan, dia adalah perempuan yang dicibir oleh masyarakat. Kenapa? Karena dia sudah berganti-ganti pasangan dan pria yang di rumahnya sekarang itu bukan suaminya. Tetapi ketika dia mengerti apa yang Tuhan katakan lewat pengertian penyembahan, dia diubah menjadi penginjil. Gak tanggung-tanggung Bapak Ibu menangin satu kota buat Tuhan. Padahal siapa sih yang mau dengerin orang yang dicibir oleh masyarakat? Lalu saya mau kasih tahu dampak dari penyembahan yang benar dibagi Tuhan. Bagaimana Paulus dan Silas ketika mereka di penjara, mereka disesah, mereka dalam keadaan yang gak enak, lalu di penjara bukan karena dosa tapi karena perbuatan baik. Mereka di penjara, terus mereka memutuskan untuk menyembah Tuhan. Dan kita pasti tercengang dong, semuanya bilang, kalau ini diceritakan fokus kita apa? Wah, penjara dibuka pintunya, belenggunya dilepaskan, wah gitu. Tetapi sebenarnya tahu nggak? Ketika Paulus dan Silas menyembah Tuhan, tujuan mereka bukan untuk lepas dari penjara. Tapi saya merasa begini,
Paulus dan Silas sedang mengatakan seperti ini, Tuhan, sekalipun keadaanku seperti ini, sekalipun aku dalam penjara, tapi aku mau menyembah Tuhan. Karena penyembahan itu adalah sikap hati dan keputusan kita. Nah, itu tadi dampaknya adalah apa? Tuhan gak tahan dibikin gempa yang aneh. Kalau orang mah gempa atap yang roboh, ini apa? Sendi-sendi penjara yang goyap, belenggu terbuka, lalu pintu penjara terbuka, itu kan dampak yang luar biasa. Lalu satu lagi, bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego gak mau menyembah patung buatan raja. Dia tetap memilih menyembah Tuhan sekalipun dia dimasukkan ke dalam dapur api yang dipanaskan 7 kali. Dan mereka cuma bilang, sekalipun Tuhan tidak menolong aku, kalau Tuhan menolong aku mau tetap menyembah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ketika penyembahan kita adalah tentang Yesus, 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 maka siap-siap Anda dan saya adalah sasaran dari kasih dan kuasa Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan dengan menyembah Tuhan? Yang pertama, dimanapun kita berada, baik ketika kita di rumah, baik ketika kita ada dimanapun, kita harus menyembah Tuhan. Baik keadaan kita lagi senang, ataupun keadaan kita lagi tidak dalam keadaan yang senang, kita harus menyembah Tuhan. Yang kedua adalah menyembah dengan disertai pengenalan. Yuk sama-sama yuk kita belajar mengenal Tuhan setiap hari lewat pengenalan oleh firman Tuhan. Dan yang ketiga, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Nah, bagaimana penyembahan kita hari-hari ini Bapak Ibu? Apakah kita terjebak dalam rutinitas keagamaan, atau kita menganggap bahwa penyembahan ini adalah sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa? Kalau hari ini ada sesuatu gempa yang terjadi dalam hati Anda dan kayaknya gini, kayaknya gue mesti merubah nih penyembahan aku. Nah, hari ini Tuhan menemukan penyembah-penyembah di dalam diri Anda dan saya. Hari ini kita mau katakan, Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupku, aku mau menyembah Tuhan. Maka siap-siaplah Bapak, Ibu, dan saya adalah orang-orang yang siap menjadi sasaran kasih dan kuasa Tuhan. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami belajar dari kebenaran firman Tuhan bahwa penyembahan adalah bukan sesuatu rutinitas, tapi penyembahan adalah sikap hati kami kepada Tuhan. Dan mulai hari ini Tuhan, kami mau menganggap bahwa penyembahan akan Tuhan adalah sesuatu yang sangat berharga, adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup kami. Kami mau mengubah sikap hati kami mau mengubah penyembahan kami lagi Tuhan, supaya penyembahan kami bukan hanya penyembahan biasa, tapi penyembahan yang disertai dengan pengenalan, yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, yang menyenangkan hati Tuhan. Mari berkati Tuhan setiap jemaat Tuhan yang hari ini mendengar. Hamba percaya bahwa Tuhan bisa berbicara secara spesifik dan secara pribadi kepada setiap orang yang mendengar hari ini. Tuhan, hamba mungkin terbatas, tetapi firman Tuhan tidak terbatas. Engkau akan terus berbicara kepada setiap anak-anak-Mu yang hari ini mendengar. Kami juga berdoa buat semua hamba Tuhan yang ada di Indonesia, bahkan seluruh dunia. Tuhan, tolong setiap hamba Tuhan supaya tetap berdiri di dalam iman yang kokoh di tengah-tengah situasi dan pandemi ini, supaya semua hamba-hamba Tuhan tetap ada dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Kami juga memberkati bangsa kami Indonesia Tuhan, supaya bangsa dan negara kami cepat dan segera pulih dengan sempurna Tuhan, dari segala sesuatu, kesehatan, keamanan, ekonomi, bahkan semuanya pulih. Berkati para pemimpin kami, presiden, wakil presiden, jajaran menteri, dan semua yang Tuhan izinkan untuk memerintah atas bangsa kami. Tuhan berikan hikmat dan pertolongan untuk menjadikan semua Tuhan keputusan-keputusannya adalah untuk kebaikan bangsa dan Indonesia. Kami berdoa untuk semua tenaga medis yang bekerja hari ini Tuhan, di tengah pandemi, berikan kekuatan ekstra buat mereka. Bahkan semua pasien-pasien COVID-19 yang masih ada di rumah atau di rumah sakit, yang sedang sakit, kami berdoa semuanya ada dalam kasih kemurahan Tuhan, sehingga semuanya boleh menerima kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama berdoa, doa yang diajarkan oleh Bapak kita. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya ya Tuhan, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.